Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, dan Ibu Kepala Sekolah SD Benteng, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk datang di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi berbagai praktik baik yang diadakan di SDN 33 Kalimantan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu kita masuk saja ke materi yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 33 Kalimantan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Presenter. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu ya dalam keadaan siang hari ini setelah kita beraktivitas dari pagi sampai pada siang hari ini. Saya mengharapkan semua untuk kita bisa nanti berkegiatan tetap dengan semangat Bapak Ibu ya, sehingga apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa untuk kita implementasikan nanti pada saat Bapak Ibu bertugas, apakah itu menjadi guru ataupun menjadi kepala sekolah. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Benteng yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Itu menandakan berarti SD Benteng ini memang ingin sebuah perubahan yang lebih baik, dan tentunya terkait dengan paradigma perubahan pendidikan yang sekarang kita sementara jalankan atau laksanakan itu tidak datang sendirinya Bapak Ibu. Tentu ada proses yang harus kita lalui. Yang caranya adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik melalui platform Merdeka Mengajar ataupun secara luring. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk kita sama-sama berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Ya. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, lebih paham, lebih pintar dari Bapak Ibu. Tentunya kita semua yang ada di sini adalah insan pembelajar Bapak Ibu yang tidak pernah berhenti untuk selalu mengembangkan dirinya, terus belajar dari perubahan pendidikan yang terus bergerak secara dinamis Bapak Ibu. Ya, kita melihat sekarang bahwa sistem pendidikan kita itu mengalami pergeseran yang sangat-sangat luar biasa. Saya bisa merasakan ketika saya telah menjadi bagian dari guru penggerak Bapak Ibu. Nah, saya mengharapkan semua teman-teman kita yang ada di sini, Bapak Ibu guru hebat semua, di bulan ini kayaknya akan dibuka lagi untuk program guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 12 kalau tidak salah. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian daripada itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari melalui kegiatan daripada program guru penggerak. Kita jangan berasumsi bahwa ketika orang mengikuti kegiatan guru penggerak itu akan moralnya nanti menjadi kepala sekolah. Tentunya ada juga seperti itu yang berbeda. Tapi saya niatkan, Bapak Ibu semua niatkan bahwa kita mendaftar menjadi calon guru penggerak itu tentunya adalah untuk membuat sebuah perubahan Bapak Ibu paradigma di satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Baik, untuk menghabiskan waktu Bapak Ibu, ya karena ini siang hari Bapak Ibu ya, perlu barangkali kita sedikit pemanasan dulu. Ya, kita espriti dulu Bapak Ibu sedikit. Ya mungkin espriti itu sudah biasa Bapak Ibu praktekkan pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas secara masing-masing. Dan hari ini tidak apa-apa kita ulang Bapak Ibu ya. Oke, sambil kuenya dibagikan, saya mohon untuk minta untuk berdiri.
Jadi speaking kita ini bulan yang apa nih? Nah, ini. Kita ikuti saja gerakannya. Mau salah mau benar yang penting kita bergerak. Intinya tujuannya adalah untuk merefresh kembali ingatan kita yang dari tadi pagi bergelut dengan pembelajaran. Kita buat fresh hari ini. Itu sebagai awal kegiatan kita mulai berbaik. Jadi untuk merefleksi kegiatan awal kita setelah kita melakukan ice breathing ya, salah satu bentuk ice breathing untuk kembali membuat otak kita menjadi fresh, konsentrasi kita, fokus kita. Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan pendapat dari salah satu dari Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti apa yang bisa diceritakan setelah Bapak Ibu melakukan ice breathing? Ada yang bisa? Ada beberapa orang Bapak Ibu ya. Jadi ini kita prosesnya dua arah Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita saling sharing pendapat ya. Jadi ketika saya menyampaikan mungkin ada tanggapan dan sebagainya. Supaya kita nanti prosesnya yang dua arah Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari Pak dulu. Ya. Jadi setelah SPP Bapak, apa yang bisa dirasakan, bisa diceritakan? Terima kasih atas jawabannya. Jadi terkait dari SPP sungguh luar biasa. Tadi suasananya kaku. Dengan adanya SPP kan pemecah suasana. Tapi tadi sudah dilakukan SPP, tapi masih ada ketakuan, belum pecah. Gitu. Itu saja menurut saya. Terima kasih.
Luar biasa. Terima kasih kita dulu untuk Pak Nemu kita yang hebat. Satu lagi yang dari SD. Ya, yang muda-muda juga ya. Apa? Ibu guru agama ya, Ustaz ya. Agak satu lagi apa? Yang ibu rasakan? Terima kasih. Ya. Yang saya rasakan juga setelah screening tadinya saya loyo. Ya. Setelah saya mengikuti screening ini, hilang bentuknya Pak. Oke, semangat. Yang semangat berkeringat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru ya. Jadi itu tadi gambaran singkat setelah kita melakukan SBP, tentunya ada harapan-harapan yang kita dapat di situ Bapak Ibu. Seperti juga nanti pada saat kita mendampingi murid-murid kita di kelas ya, tidak apa-apa kita mulai pembelajaran, kita awal kegiatan kita sudah melakukan SBP ya, kembali memproses mereka supaya mengembalikan fokus mereka ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk langsung saja pada materi kita hari ini Bapak Ibu ya, dan tujuan diseminasi kita. Terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ya, ini adalah satu rangkaian modul yang ketika nanti Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak, materinya akan Ibu dapatkan, Bapak Ibu dapatkan nanti. Ya, tugasnya saya sekarang sebagai bagian daripada program ini adalah berbagi praktik baik terkait dengan modul yang sementara dipelajari oleh teman-teman dari calon guru penggerak. Salah satunya adalah dengan modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus memang kita penuhi Bapak Ibu. Ya, tanpa ini kehidupan tidak akan bisa berlanjut Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada kebutuhan survival Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar kita yang kedua ada kasih sayang. Kita juga perlu untuk dikasihi, disayangi. Atau ada di sini yang tidak butuh kasih sayang dari pasangannya atau dari orang lain. Tentunya kita sebagai manusia yang normal Bapak Ibu ya, pasti butuh yang namanya kasih sayang. Seperti itu juga dengan siswa kita. Ya, mereka tidak menyampaikan saya butuh disayang atau apa, tidak. Kita yang perhatian, kita bentuk kasih sayang kita yang kita perlihatkan kepada mereka. Mungkin dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, perbuatan kita, bentuk pendekatan kita kepada mereka menggambarkan bukti bahwa kita memperhatikan, kita menyayangi siswa-siswa kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan terkait dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, tentunya ini adalah terkait dengan tupoksi Bapak Ibu, keterampilan Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, skill Bapak Ibu. Kita juga butuh dihargai Bapak Ibu. Kita di sini yang ada di sini adalah tentunya adalah guru-guru yang memang sudah terpilih Bapak Ibu. Tidak semua orang yang bisa menjadi guru. Banyak orang di luar sana yang ini bercita-cita jadi guru tapi sampai sekarang belum bisa disampaikan. Karena kenapa? Pertama mungkin karena memang skillnya belum sampai ke situ. Dan bersyukurlah kita yang ada di sini bahwa memang kita adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi guru Bapak Ibu. Ya, profesi ini adalah profesi yang luar biasa. Kita memanusiakan manusia Bapak Ibu, menuntun manusia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan terkait dengan kebutuhan akan pilihan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih tanpa ada paksaan, ada intervensi. Itu adalah kebutuhan kita. Kita bebas memilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Itulah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan dasar yang kedua yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi terkadang ini juga dalam perspektif yang berbeda kita berusaha untuk mendapatkan kesenangan itu dengan berbagai cara Bapak Ibu. Tentunya antara satu orang dengan yang lain itu tentunya berbeda-beda cara untuk bagaimana dia bisa mendapatkan kesenangan Bapak Ibu. Ya mungkin dengan ada yang pergi rekreasi, ada yang pergi berolahraga, atau ada yang pergi makan dengan tujuan apa tadi itu? Untuk mendapatkan kesenangan bersama keluarga dan orang-orang terkasih seperti itu. Selanjutnya
Posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, ini adalah bagian yang paling penting juga ketika kita nanti menjadi seorang guru penggerak. Dan bahkan sekarang juga kita harus paham, kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu dalam membersamai murid-murid kita setiap hari di kelas Bapak Ibu. Nah, di 5 posisi kontrol ada yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana ciri-cirinya Bapak Ibu? Itu adalah biasanya dia selalu menggunakan bentuk hukuman fisik ataupun dia verbal Bapak Ibu. Ada siswa kita yang datang terlambat, menilai waktu kita tentukan 7.15 atau 7.30 sudah harus dalam kelas, dia datang 7.45, berarti menilai aturan. Nah, pada saat itu secara refleks Bapak Ibu mengeluarkan mungkin, kenapa terlambat? Apa aku bikin? Dan itu adalah salah satu ciri bahwa Bapak Ibu adalah seorang guru yang lebih mengutamakan di posisi penghukum Bapak Ibu. Siapa yang begitu? Semua, termasuk saya juga Bapak Ibu. Ketika saya juga mengajar Bapak Ibu ya, pasti begitu saya hukum juga kalau ada kesalahan. Inilah yang mau kita pelajari, memposisikan diri kita sekarang, kita berada di posisi yang mana. Itu yang pertama penghukum, baik itu secara verbal ataupun langsung, misalnya pungut sampah dulu, kenapa terlambat, sebagai hukumannya pungut sampah, masukkan di dan seterusnya. Nah, itu berarti di posisi itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu, memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian di posisi kontrol yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Itu biasanya ditandai dengan guru bersuara lebih lembut. Kita rasa-rasa ini betul yang melakukan tadi itu kira-kira meminta keharusan kalau benar atau salah. Tapi dengan cara lembut, ya. Tapi di akhir-akhirnya nanti itu ketika mereka menyadari itu yang saya perbuat itu adalah sesuatu yang keliru, berarti kita dalam posisi pembuat merasa bersalah. Ya, kita dengan suara mimik yang lembut mengarahkan mereka untuk berada di posisinya mereka, bahwa mereka telah melakukan satu kekeliruan atau kesalahan. Ya, tanpa perlu dijelaskan itu salah kok, apa kok, mereka sudah menyadari sendiri. Silakan. Masuk di. Silakan. Selamat datang di sekolah kami. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian di posisi kontrol yang ketiga ada sebagai teman Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya biasa kita alami sendiri di sekolah kita. Itu kita jarang untuk menyakiti, biasanya juga kita memposisikan diri sebagai teman. Namun tetap berupaya mengontrol murid lebih persuasif Bapak Ibu. Jadi kita kadang cara pendekatan kita itu kayak bagaimana, kayak tidak ada batasan gitu. Terlalu dekat sama mereka, itu adalah posisi kontrol yang berada di posisi teman Bapak Ibu. Sehingga kalau itu kita berada di posisi itu, yakin dan percaya siswa-siswa kita itu akan merasa bagaimana ya. Kalau dia tidak didekati, biasa kadang malas belajar atau apa, tidak kerjakan PR. Dengan cara-cara pendekatan yang mereka butuhkan. Apakah Bapak Ibu biasa begitu? Di kelasnya pasti ada anak yang begitu, dia butuh perlakuan seperti itu. Nanti didekati, baru dia dirayu-rayu, baru dia mengerjakan tugas. Berarti menandakan bahwa kita berada di posisi sebagai teman. Ya, menganggap siswa kita, murid kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau Bapak Ibu. Sebagai pemantau saja. Biasanya yang ini adalah guru olahraga. Ya. Dia melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh siswa-siswa kita di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ketika dia dapatkan satu kesalahan, itu langsung dituduh. Langsung dituduh, takutnya salah kritik, jangan buang sampah dan seterusnya. Itu artinya kita dalam posisi pemantau. Ya, kemudian yang terakhir adalah ini yang paling bagus Bapak Ibu ya, di antara posisi kontrol, 5 posisi kontrol inilah yang paling kita diharapkan untuk berada di posisi manajer Bapak Ibu. Mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menemukan solusi serta permasalahannya sendiri. Ya, kita mengarahkan saja, mendekati mereka dengan lembut, tapi
bukan secara langsung kita yang menyelesaikan tugas. Biarkan mereka berpikir atas kesalahan atau apa yang mereka perbuat dan mencarikan solusi bagi permasalahan mereka sendiri, tidak sebagai manajernya. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Ciri-ciri daripada segitiga restitusi itu ada 3 poin Bapak Ibu, yang dimana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Adapun menstabilkan identitas itu bisa dalam bentuk pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung serta-merta kalau ada sesuatu yang berbuat salah langsung divonis, tidak. Restitusi tidak seperti itu. Kita lakukan 3 pendekatan ini kepada mereka. Yang kita percaya ketika kita sudah melakukan hal ini Bapak Ibu, pasti akan berdampak pada pembentukan karakter. Budaya positif akan nampak di situ Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas itu salah satu bentuk pertanyaannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa begitu nak? Kenapa begitu? Kalau misalnya bikin sebuah kesalahan, kita tanya kenapa dilakukan itu, apa alasannya mereka. Kemudian keyakinan kelas, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk validasi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bawa arah pemikiran mereka dulu. Ya. Kemudian keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Tentunya Bapak Ibu sebagai wali kelas atau sebagai guru sebelum mengajar tentu sudah membuat sebuah kesepakatan dengan siswa-siswi kita. Ya, itu nanti akan menuju pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang nanti mereka tidak perlu jawab pada saat itu, tapi menjadi bahan renungan dari apa permasalahan yang mereka telah lakukan. Apakah yang mereka lakukan itu melanggar atau tidak? Kita bawa mereka ke alamnya itu. Ya. Untuk mereka menyadari bahwa mereka itu melakukan kesalahan dan diterima nanti pada komunitasnya kembali. Kan biasanya ada itu anak ketika divonis melakukan sebuah kesalahan, itu nanti teman-temannya yang lain itu akan melakukan ejek-ejeknya atau apa, itu yang bukan yang seperti itu yang diharapkan. Dengan pendekatan segitiga restitusi ini, tentunya hal-hal itu bisa diminimalisir Bapak Ibu. Kemudian tugas kita sekarang Bapak Ibu, ada studi kasus, atau sebelum ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut pada studi kasusnya. Jadi nanti kita ini akan benar kasus Bapak Ibu, beda kasus terkait dengan keseharian kita, mudah-mudahan apakah pernah dilakukan ataupun belum dilakukan Bapak Ibu ya. Studi kasus yang pertama, ini kasus pertama Bapak Ibu. Saya minta satu orang untuk bisa membacakan kita. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Edwi baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan ibu ini. Ibu Santi sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf.
Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada keberadaan guru, maka mereka akan mengusulkan ibu ini sebagai guru pengganti. Itu Bapak Ibu contoh kasus yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, rekan kita tadi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya di sini, Bapak Ibu nanti akan melakukan analisis dan menjawab pertanyaan sesuai dengan contoh kasus tadi, Bapak Ibu. Nah, di mana pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu yang pertama. Tentunya kalau terkait dengan langkah-langkah restitusi, kita kembali ke segitiga restitusi. Ada 3 langkah, Bapak Ibu. Ya, dimana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Dari pernyataannya sudah kelihatan bentuk-bentuk tindakan yang mau kita lakukan terkait dengan kasus yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang ketiga dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Siapa yang Pak Hasan tadi? Kepala sekolah. Nah, itu kasusnya. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak barangkali sesuai dengan kelompoknya saja, Bapak Ibu, nanti saya akan kita perhatikan jawaban dari masing-masing kelompok ya, Bapak Ibu. Untuk Ibu Kepala Sekolah tidak usah barangkali kita jawab. Jadi kelompok 1 2 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3, kelompok 4 boleh, kelompok 5, kelompok 6. Silakan Bapak Ibu berdiskusi. Kalau yang mau bertemu mau dicatat ya. Dicatat-catat nih. Ya. Sambil kertas. Kita berbagi kelompok saja. Yang pertama kita catat dulu soalnya, kemudian nanti akan saya kita catat saja dulu. Ingat bahwa tidak ada jawaban yang salah. Ya, kembali bahwa tidak ada jawaban salah. Apa yang menjadi jawaban kita itu adalah perspektif kita terkait dengan pengaplikasian daripada budaya positif. Ya, silakan difoto atau difoto saja. Ya sudah difoto? Sudah, belum Pak. Ya,
Sebelah. Oh, WC. Nggak ada sih. Rusak. Ada WC, tapi rusak. Sudah puluhan tahun dari Indonesia. Jadi waktunya Bapak Ibu ya dari virtual menit Bapak Ibu dari bersama. Jadi berdasarkan tadi pendekatan segitiga ini, nah ini stabilkan identitas. Dan teks tadi kira-kira di bagian mana yang ada ini? Ada penguatan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baca gambar tadi dari tindakan mana? Yang sambil mengerjakan nggak apa-apa kita makan. Bisa berbagi soal nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Supaya lebih cepat Bapak Ibu. Ingat kembali lagi bahwa tidak ada Kenapa? Ibu ini mana kopi kopi. Tidak caranya. Sudah saya jawab. Ini soalnya mau
Baik, sudah Bapak Ibu. Ya. Ya, masih ada lagi yang karena masih ada 3 kasus lagi yang kembali lagi bahwa jawabannya Bapak Ibu adalah itulah seperti itulah gambaran analisis yang dan jawabannya semua kita mau cari yang kebenarannya terkait dengan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah? Sudah? Ada kelompok yang sudah? Boleh kita dengarkan hasil analisis yang sudah mengerjakan. Dari pertanyaan Bapak Ibu. Ada? Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok berapa itu? 6 ya? Kelompok 6. Atau kelompok Siapa yang terhadap Ibu Erni? Ibu Erni? Ibu Arwati? Saya dilatih untuk mengasah kemampuan berliterasi dan sebagainya. Saya sudah boleh kelompok 2 sudah kelompok 3 kelompok 1
Kelompok 1 juga tuh. menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini yang masih ketiga restitusi. Ada apa langkah-langkah restitusi yang telah disusun pemerintah? Kami mengerjakan dokumennya karena waktunya juga tidak lama. Jadi untuk kasus soal yang pertama terkait dengan soal nomor 1, dalam kasus tadi langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari kelompok 1 dulu. Silakan Ibu. Ya, itu soal nomor 1 saja. Dalam kasus tadi langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Baiklah, kami dari akan menjawab nomor 1. Dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah karena tindakan yang dilakukan Pipi dan Natali salah karena tidak menghargai guru pengganti. Ada lagi? Terjawab. Belum ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Jadi menurut kelompok 1 tadi, langkah restitusi yang muncul pada saat kasusnya itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Ya. Ya, kemudian untuk validasi tindakan yang salah dari percakapan tadi kira-kira di mana kalimatnya yang bisa menunjukkan ada poin ini Bapak Ibu? Di paragraf Saya tidak mau menghargai alternatif. Di paragraf berapa? Ya. Kasus ya ini ya pokoknya dia membela diri. Membela diri. Ya. Ya. Iya, Ibu Santi. Kita langsung ke teksnya saja. Kira-kira dari teks ini, dari kasus ini, yang mana tadi yang validasi tindakan yang salah? Mana dari percakapannya yang Ketika Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali. Ibu Santi memanggil Itu. Natali. Serta menanyakan tentang laporan Ibu Emi. itu masuk dalam kategori apa? Poin apa dia? Validasi yang salah. Ada yang sama? Ada yang sama dengan itu? Oke, siap. Oke. Untuk yang poin yang kedua, kira-kira untuk menstabilkan identitas. Itu tadi. Itu tadi. Yang maksudnya yang kasih seri diskusi untuk keyakinan bahwa saling menghormati, menstabilkan identitas dari Ibu Eni dan bisa juga menstabilkan identitas dari si Pipi dan Natali. Dengan cara untuk mereka seakan-akan tidak nanti salahnya mereka
terbayarkan. Saya seperti itu Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Mana dari teks ini yang ada kira-kira seperti itu? Kalau yang keyakinan itu Ya. mungkin Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti kesalahan yang telah diperbuat di paragraf terakhir mungkin. Nah, itu. Setelah berpikir dia itu mengganti. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan Iya, Yesus kan kita menjawab itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Menurut Anda apakah restitusi yang diusul oleh Bibi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ada yang bisa? Ya, kita lihat apakah sesuai dengan pikiran Bapak Ibu semua seperti jawabannya ya. Nah, dalam hasil analisis dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Tentunya pada kalimat Ibu Santi menanggapi atas permintaan maaf Pipi dan Natali, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ya, kemudian pada poin validasi tindakan yang salah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian pada kalimat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh ingin meminta maaf. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan ya terkait dengan itu? Kemudian hasil analisis yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, yang pertama, Pipi dan Natali mengakui kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya terkait penerapan keyakinan kelas tentang saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah, mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka terkait dengan keyakinan kelas terutama saling menghormati. Kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah agar ketika tidak ada guru, Ibu Eni yang menjadi guru pengganti. Hasil analisis di pertanyaan ketiga Bapak Ibu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Nah, di sini Ibu Eni posisinya sebagai teman. Kita sepakat jadi sebagai teman, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Bu Eni melakukan teguran kepada Pipi dan Natali sebagai teman. Kemudian posisi Bu Eni sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nanti ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ya. Karena teguran Ibu Eni tidak diindahkan oleh Pipi dan Natali sehingga Ibu Eni melaporkan kepada Bu Santi dan kemudian mengambil tindakan. Nah, sebagai kepala sekolah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Di sini sangat mendukung karena langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi telah sesuai dengan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol manajer. Itu untuk contoh kasus yang pertama. Saya sepakat ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, meskipun tidak terlalu maksimal tapi ada gambaran bahwa sepertinya lah contoh kasusnya di kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, tidak usah berkali-kali, kita simak saja.
kita simak saja barangkali. Saya bacakan bahwa di situ ya, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya, sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja saya lihat di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Dari analisis dan jawaban pertanyaan di bawah Bapak, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya dari teks tadi. Pak Lukman tadi setelah kita mendengarkan tadi percakapannya, kira-kira dia berada di posisi kontrol yang mana Pak Lukman ini? Setelah tadi kita simak bacanya, apakah dia sebagai penghukum kah? Ataukah sebagai pemantau kah? Ataukah sebagai teman? Ataukah sebagai manajer? Jelas sekali ya, sebagai penghukum. Kita lihat jawabannya. Betul sekali ya, saya sepakat. Posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi kontrol penghukum, di mana indikatornya menghukum Sabrina secara fisik dengan melarang memakai sepatu sehari selama belajar, menggunakan kata-kata yang menyakiti Sabrina, walaupun sudah meminta maaf untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ya, kira-kira kalau Pak Lukman tadi mengambil posisi bukan sebagai penghukum ya, dia mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira seperti apa bentuk pertanyaannya? Yang mungkin bisa mendekati, ya? Kenapa kamu lupa memakai sepatu? Apakah ada lagi mungkin? Kita lihat. Ini gambarannya kita bagaimana? Ya? Apa yang menyebabkan kamu terlambat bangun? Jadi apa tadi pertanyaannya? Oke? Kita langsung saja lihat. Ya. Nih. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya, pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Pak Lukman mempersilakan Sabrina untuk mengevaluasi, mempertanggungjawabkan perilakunya dan untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Yang dikatakan Pak Lukman, Sabrina, apa yang kamu yakini tentang aturan yang ditetapkan di sekolah? Apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, bagaimana memperbaiki masalah tersebut? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira seperti itu. Ya, untuk pertanyaannya. Kemudian di pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju pada peraturan harus berwarna putih. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Banyak contoh ya yang bisa kita. Ya, kita langsung melihat saja. Ada disiplin, ya, kita sepakat ya. Ada tanggung jawab, ada buat, ada menghargai dan orang lain dalam status sosial. Nah, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Tidak setuju karena menghukum Sabrina tidak memakai sepatu series selama proses belajar. Sabrina hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya ya, tidak sepakat, tidak setuju karena melakukan proses hukum Sabrina tidak memakai sepatu series selama proses belajar. Baik, untuk kasus yang ketiga silakan ya dilihat. Ibu Dani sudah menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam menunggu. Nah, dari contoh kasus di atas, kita bisa mengambil analisis Bapak Ibu ya terkait pertanyaan. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar itu seperti apa kira-kira? Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhannya, bukan tadi kita belajar sudah di awal tadi ya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Nah, kemudian apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini? Tidak apa-apa, dijawab saja yang mana? Misalnya ini posisi kontrol yang diambil? Kan Fajar orang malas. Ya. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar itu apa? Iya. Fajar kadang-kadang malas. Kira-kira apa ya? Apakah dia Memantau kah? apakah dia Pengurus kah? Manajer kah? Atau sebagai apa? Teman kah? Teman. Ini tentunya ada di pikiran masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Karena yang itu dirangkai dulu Fajar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Fajar? Kita langsung saja di pertanyaan pertama. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan ini adalah posisi kontrol. Nah, kenapa bisa begitu?
pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan ditunda. Ya. Fajar melanggar bikin aturan atau kesepakatan dengan jelas dan ini tadi ya tiduran ya. Kita sepakat Bu? Ya. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan. Kebebasan dan kesenangan. Dia butuh diberikan kebebasan dan kesenangan. Kita sepakat itu ya. Jadi kalau ini bebas terus nanti begitu terus dia. Tapi memang seperti itu. Melihat daripada kasusnya, dia juga diberikan kebebasan, kemudian kesenangannya apa yang menjadi syariat. Ini kita lebih jauh lagi. Nah, bila mana Kudari mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Fajar, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Fajar, apa kamu mengerti tentang apa yang semestinya kamu lakukan saat guru mengajar? Nanti pada jam istirahat kamu harus mempelajari materi yang sudah tertinggal. Gitu ya? Pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Lanjut pada apabila ada kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jadi saya di pertanyaan buat saya, apakah sama dengan apa langkah institusinya atau bagaimana? Tindak lanjut dengan menggunakan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga institusi, memanggil Dani untuk mengkonfirmasi permasalahan yang terjadi dan melakukan diskusi untuk mendapatkan solusi. Kemudian memanggil Fajar untuk mengidentifikasi atau menanyakan permasalahan yang terjadi. Mempersilakan Fajar mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan atas permasalahan. Rasa itu ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir. Hantu dan Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino, bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing besi. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah gak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah dalam hal ini Bu Suti, posisi kontrol yang mana Bapak? Ya, manajer. Kita sepakat dari Oke. Posisi kontrol manajer. Ya, indikasinya menanyakan tentang keyakinan kelas pada Dino yang telah disepakati, memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahan dengan
memperbaiki baju atau jadi kita Dino agar belajar menyelesaikan berbagi dengan kehidupan kita berusaha. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Yang dikuatkan Dino dengan cara Ibu Suti melakukan diskusi dengan cara menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Ibu Suti memberikan ruang kepada Dino berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas perilaku. Melalui pertanyaan yang mengarahkan Dino melakukannya dan membangun rasa percaya diri pada Dino sehingga perubahan sikap menjadi lebih baik. Anto dikuatkan dengan cara diberi kesempatan yang menyampaikan keinginannya agar kancing bajunya diperbaiki sehingga tidak dimarahi oleh ibunya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Tentunya ada tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya sendiri di sini, di mana Dino menjahit kancing baju Anto. Ya. Kemudian yang kedua nilai kebajikan yang kedua adalah kemandirian. Dino mau belajar menjahit dan diajar oleh Pak Irfan. Yang ketiga saling menghargai, menghormati dan sopan santun. Sudah sepakat ya, Bapak Ibu? Makan saja. Kemudian refleksi dari hasil kelompok Bapak Ibu ya. Selesai itu. Terima kasih dan saudara. Slide seperti ini menandakan bahwa kita sudah sampai di akhir kegiatan. Ya. Sebagai bahan refleksi, ya, saya meminta kepada Ibu, Bapak Ibu semua untuk merefleksikan kegiatan kita dari siang menjelang sore hari ini dengan menggunakan refleksi 4F ya. F yang pertama itu adalah fact. Fact itu adalah peristiwa. Peristiwa apa yang Bapak Ibu telah alami setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Saya ingin mendengarkan satu orang, silakan Bapak Ibu. Peristiwa apa yang telah Bapak Ibu laksanakan atau apa yang sudah dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya minta satu orang. Yang boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun refleksi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, peristiwa dalam kegiatan hari ini yang saya ikuti ada ilmu baru yang saya dapat. Pertama tadi mengenai segitiga institusi, ada beberapa poin tentang kontrol, ya. Nah, itu bagi saya sedikit pengetahuan baru bahwa sebagai seorang guru juga ternyata ada hal yang harus kita tahu. Jangan hanya sebagai penghukum saja, ternyata kita juga harus bisa sebagai manajer, ya, dan lain sebagainya tadi. Jadi kegiatan hari ini ya sangat baik menurut saya. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan itu bisa saya terapkan nanti di sekolah saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jawaban yang luar biasa semua. Ya, berdasarkan refleksi peristiwa yang dialami ya. Nah, tentunya sudah banyak hal yang sudah kita pelajari seperti yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi ya, terkait dengan institusi, fungsi kontrol dan seterusnya. Oke, untuk refleksi F yang kedua terkait dengan perasaan, ya, feelingsnya Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah kita mengadakan diskusi bersama siang dengan saudara? Saya ingin satu orang perasaannya. Untuk berbagai perasaan ini berkecamuk, saya bisa dengan anak suami. Itu Bapak Ibu perasaan? Ya, itu perasaan. Silakan, yang di depannya mic, ya langsung saja. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak siapa lagi? Pak Ahmad. Oh iya, perkenalkan saya Pak Ahmad. Jadi perasaan saya setelah mengikuti bimbingan ini tentu merasa puas dan senang
ada beberapa tadi materi yang disajikan. Sebenarnya kita sebagai guru tentu kalau kita memang betul-betul mau belajar, yang disampaikan tadi sama Pak Syukur itu sebenarnya sudah semua termuat dalam topik atau aksi nyata yang telah kita lakukan atau sementara kita lakukan. Jadi sudah semestinya kita sebagai guru mempelajari lebih banyak lagi terkait dengan pendidikan kita yang sudah semua termuat di dalam PMM itu sendiri. Mengingat kembali tadi itu materi yang disajikan sama Pak Suruh, saya merasa senang bahwa apa yang saya pelajari sebelumnya ternyata memang perlu untuk kita pelajari secara bersama, ya. Jadi bukan berarti kita pelajari kemudian kita tinggalkan, tidak, tapi kita praktekkan secara langsung di tempat kita kerja masing-masing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Pak. Kita beraplaus juga untuk ya refleksi yang luar biasa. Untuk refleksi yang ketiga ya, terkait dengan pembelajaran. Nah, saya ini teman-teman dari SD 33 untuk Ibu Lisa. Pembelajaran apa yang Ibu telah dapatkan sepanjang hari ini? Silakan. Terima kasih. Jadi dari paparan Bapak yang telah disampaikan tadi, ada beberapa yang bisa saya tangkap. Yang pertama tadi itu mengenai pendidikan diskusi, kemudian yang kedua mengenai posisi kontrol. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya menjadi tahu bahwa ternyata kita sebagai guru bukan hanya saja sebagai penghukum, ternyata kita masih ada beberapa yang harusnya kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian dari kelima kontrol itu ternyata yang paling bagus itu adalah yang terakhir tadi yang sebagai manajer. Ya, itu kemudian yang berikutnya bagaimana segitiga diskusi. Dari paparan Bapak tadi kami saya secara pribadi bisa tahu bahwa ternyata dalam menyelesaikan suatu masalah dalam itu ternyata ada tahapan-tahapannya yang harus kita ikuti. Mungkin seperti itu. Kita beri aplaus jawaban yang luar biasa sekali. Dan yang terakhir, refleksi yang terakhir bentuk penerapan seperti apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu nanti lakukan atau tidak, dan nanti ketika Bapak Ibu nanti berada di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Saya ingin mendengarkan satu. Ya dari Ibu Isma, Sekolahati. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Adapun yang bisa saya pribadi bisa saya ambil dari paparan Bapak tadi tentang posisi kontrol dan segitiga diskusi, yaitu kita ini bukan cuma sebagai guru, tetapi kita sebagai bisa jadi teman, bisa sebagai yang tadi posisi kontrol kalau tidak salah, yang manajer, dan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya. Kita beri aplaus juga, terima kasih ya, refleksi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada sore hari ini terkait dengan pembelajaran kita atau apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita sepanjang siang sampai sore hari ini. Tentunya menjadi hal-hal yang sangat bermakna buat kita nanti Bapak Ibu ya. Artinya saya di sini kembali mengingatkan bahwa saya di sini berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama berbagi. Dan kali ini juga saya ingin menyampaikan bahwa inilah bagian daripada kegiatan untuk penggerak Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah merasa ada ketertarikan untuk lebih jauh mengeksplor bagaimana sih penggerak itu, bagaimana sih maunya sekarang sistem pendidikannya kita, apa maunya pendidikan kita sekarang. Tentunya muaranya adalah kebutuhan belajar atau kebutuhan daripada peserta didik. Ini hanya salah satu bagian daripada materi yang akan Bapak Ibu nanti dapatkan ketika Bapak Ibu menjadi bagian daripada calon guru. Saya sangat mengharapkan untuk perubahan di sekolah Bapak Ibu mendaftar lulus tidaknya urusan di belakang, yang penting kita ada pengalaman untuk Bapak Ibu. Saya yakin di sini yang hadir di sini teman-teman dari
sebuah perubahan minimal untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Ketika kita sudah punya mindset untuk mengembangkan diri, tentu dampaknya nanti kembali kepada peserta didik kita. Ketika kita memahami konsekuensi aturan yang berlaku terkait dengan penerapan daripada kurikulum Merdeka. Ujung-ujungnya adalah kembali ke siswa, murid dan guru. Saya rasa itu sebagai kesimpulan daripada kegiatan kita siang sampai sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, terutama kepada Kepala Sekolah SD Menteng yang sangat-sangat mendukung saya dalam kegiatan ini. Insya Allah sebagai bentuk timbal baliknya kami juga nanti akan berkunjung ke sekolah ya, suatu saat nanti juga ya, kalau ada waktu dan kesempatan kita saling sharing lagi sama Bapak Ibu. Kita saling memberikan masukan-masukan terkait dengan materi apa yang akan kita diskusikan pada saat ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir kegiatan ada salah kata ya dari saya, bahwa kembali lagi bahwa saya adalah manusia biasa, tentunya tidak luput dari berbagai macam hilaf dan kesalahan. Kebenaran ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, tetap sehat, tetap berinovasi, tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari DPD. Mana Ibu Suwarni? Iya, soalnya sekali.